Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Alvenisha dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik dengan NIM 070112824143. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penjualan barang yang materinya saya ambil dari bahan ajar hukum dagang yang ditulis oleh Meiske dan juga Lasut. Saya ambil dari subbab bab kelima. Langsung saja. Pertama, ialah kita akan membahas mengenai definisi dari penjualan barang. Baik, langsung saja kita di sini akan membahas mengenai definisi dari penjualan barang. Di sini, jual beli adalah perjanjian untuk menukarkan properti dengan uang. Dengan kata lain, itu adalah perjanjian oleh pemilik properti tertentu dengan yang lain bahwa properti itu selanjutnya akan menjadi milik yang terakhir dan dia harus membayarnya. Ini adalah perubahan kepemilikan atau yang biasa disebut dengan judul untuk uang. Hal ini, definisi ini dikemukakan oleh Hidayat et al. Selanjutnya ialah syarat dari penjualan. Yang pertama ialah penjualan. Harganya di bawah jumlah tertentu. Ada 6 syarat pertama dari kontrak yang mengikat. Jika melebihi jumlah itu, 6 syarat pertama dari suatu perjanjian yang mengikat. Lalu, yang kedua ialah syarat ketujuh, yaitu baik dalam sebuah tulisan penyerahan dan penerimaan sebagian atau pembayaran sebagian bahwa harta itu ada, bahwa itu dimiliki oleh penjual, kecuali dalam hal uang, dan surat-surat bertanggung jawab yang dimaksud dengan properti khusus yang menjadi pertimbangan uang. Lalu, syarat yang kedua ialah perjanjian untuk menjual. Untuk ini diperlukan hal-hal berikut, yaitu jika harga di bawah jumlah tertentu, 6 syarat pertama, jika melebihi jumlah itu, 6 syarat pertama dan yang ketujuh, yaitu baik tulisan, pengiriman, dan penerimaan sebagian atau pembayaran sebagian. Selanjutnya ada insiden penjualan. Ada 6 insiden penjualan. Yang pertama adalah insiden, yang kedua adalah pengiriman, yang ketiga adalah hak tanggungan penjual, yang keempat adalah hak pemberhentian, yang kelima adalah jaminan kepemilikan, lalu yang keenam atau yang terakhir ialah jaminan kualitas. Lalu selanjutnya di sini ada definisi dari pedagang komisi yang dikemukakan oleh Mesra et al. Pada tahun 2021. Jadi, menurut mereka, pedagang komisi atau juga disebut sebagai faktor adalah seseorang yang dipekerjakan untuk menjual kepada orang lain barang-barang yang dikirim kepadanya oleh pihak lain untuk dijual, dan yang sering dibuat atau dikumpulkan oleh pihak terakhir. Petani dan produsen yang memiliki bahan dalam jumlah besar untuk dijual di pasar, menemukan yang terbaik untuk mengirimkannya ke kota ke pedagang komisi yang menjualnya untuk mereka dan membebankan layanan persentase dari harga atau disebut dengan komisi. Oleh karena itu, pedagang komisi adalah agen penjualan dan pemilik barang adalah prinsipalnya. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka pada umumnya seperti agen manapun. Selanjutnya ialah ada definisi dari pialang. Definisi dari pialang tersendiri adalah salah satu yang dipekerjakan oleh pemilik properti dalam negosiasi kontrak tertentu dengan mengacu padanya. Broker adalah agen untuk membuat kontrak jika properti itu adalah barang dagangan dan kontrak yang dilakukan adalah penjualan, dia disebut makelar barang dagangan. Pialang semacam ini sangat mirip dengan pedagang komisi. Perbedaannya hanya yang pertama tidak memiliki properti, sedangkan yang kedua tidak. Oleh karena itu, broker tidak memiliki hak gadai atas properti karena hak gadai adalah hak untuk menyimpan. Hal ini, definisi dari pialang ini dikemukakan oleh Sutami pada tahun 2012. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini mengenai penjualan barang, yaitu jual beli adalah perjanjian untuk menukarkan properti dengan uang. Dengan kata lain, itu adalah perjanjian oleh pemilik properti tertentu dengan yang lain bahwa properti itu selanjutnya akan menjadi milik yang terakhir dan dia harus membayarnya. Ini adalah perubahan kepemilikan atau sering juga disebut dengan judul untuk uang. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi mengenai penjualan barang pada bab 5 dari buku bahan ajar hukum dagang yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun salah materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.